Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara akhlak Nabi SAW adalah Rasulullah SAW ngobrol bersama istrinya sebelum tidur, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya beberapa saat, kemudian Rasulullah SAW tidur, ya. Rasulullah SAW tidur, dan ini obrolan bersama istri di malam hari adalah ibadah. Sampai-sampai dibawakan dalam bab, ya, kandungan makna ini dibawakan dalam, Imam Bukhari membawakannya dalam bab as-samar fil ilm, bab tentang begadang dalam ilmu. Padahal yang maknanya adalah hadis tentang obrolan suami istri. Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya obrolan suami istri ini sama pahalanya jika seorang setelah malam belajar agama. Padahal kita tahu Rasulullah SAW tidak suka ngobrol setelah malam. Wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya, dan Rasulullah SAW benci ngobrol setelah Isya. Karena orang kalau ngobrol setelah Isya itu bisa lupa waktu sehingga kebablasan, tidak sholat subuh, tidak sholat malam. Wa kana yakrahul haditha ba'dahu. Rasulullah SAW tidak suka ngobrol setelah Isya. Tapi kalau ngobrol sama istri boleh. Rasulullah praktekkan. Atau ngobrol tentang ilmu boleh. Atau ngobrol tentang urusan umat sebagaimana Rasulullah SAW ngobrol dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi ngobrol yang cuma obrol-obrolan, maka Rasulullah tidak suka pada Isya. Tapi ternyata ngobrol dengan istri Rasulullah SAW melakukan setelah Isya, dan ini berpahala sebagaimana seorang menuntut ilmu. Oleh karenanya seorang menghadirkan dirinya, menghadirkan dalam hatinya ketika dia pulang dari kantor, sempatin untuk ngobrol dengan istri. Inilah kemesraan, inilah kebahagiaan kita di rumah. Kita menciptakan suasana di rumah yang membuat kita nyaman. Ada teman bicara, ada teman ngobrol. Terserah bahan obrolan apa saja, enggak ada masalah. Yang penting kita ada canda sama istri, ada obrolan. Yang suasana ini mulai hilang dengan adanya medsos. Istri sibuk dengan HP, suami sibuk dengan HP, sibuk dengan pekerjaan, istri sibuk dengan teman-temannya di grupnya, dengan urusan ini, urusan tetek bengeknya, kemudian ketemu tidak ada canda tawa, tidak ada kontak, masing-masing fokus dengan gadget di depannya, hilang manisnya kehidupan rumah tangga. Hilang manisnya kehidupan rumah tangga. Maka kerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngobrol dengan isi, ngobrol yang nyambung, jangan obrolan yang bikin keributan, ya. Jangan ngobrol masalah politik lah, jangan ngobrol yang menyenangkan, yang enak, dan sehingga seorang laki merasa nyaman untuk bisa ngobrol sama istri juga merasa nyaman bisa ngobrol dengan suaminya, ya. Dan ini perlu dilakukan oleh para laki, ya. Ya, cuma kalau sudah ngobrol juga ingat waktu, ya, ada waktunya tidur ya tidur, ya, jangan sampai kebablasan ngobrol 1 jam 2 jam, akhirnya sang suami tidak bisa bangun subuh. Kemudian di antara mesranya Nabi SAW, Nabi mendengar cerita yang disampaikan oleh Aisyah. Ini sudah pernah saya sampaikan hadis tentang Ummu Zara, hadis yang panjang, ya, riwayat Imam Bukhari, ya, di mana Rasulullah SAW mendengar cerita Aisyah tentang 11 wanita, ya. Jalasat ihda asyra imra'atan fatahaddatsna fata'aqadna, bagaimana 11 wanita berkumpul kemudian mereka berjanji untuk membongkar seluruh rahasia-rahasia suami mereka. Aisyah cerita itu, wanita pertama, wanita kedua, wanita ketiga, wanita keempat, Rasulullah dengar. Wanita kelima, wanita keenam, sampai wanita ke-11. Dengan bahasa yang sangat tinggi dari Aisyah radhiyallahu taala, Rasulullah paham. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari sampai pada wanita 11 Ummu Zara, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu laki ka Abi Zari' li Ummi Zara illa anni lam utallik." Nabi komentari, kata Nabi, aku terhadap engkau wahai Aisyah seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara, hanya saja aku tidak menceraikan. Abu Zara menceraikan Ummu Zara, aku tidak menceraikan engkau. Kata Aisyah, engkau lebih baik daripada Abu Zara. Tapi intinya Rasulullah SAW mendengarkan obrolan istrinya, kemudian mendengar dengan saksama, bukan tidak seperti sebagian orang, istrinya ngobrol dia main HP, atau suaminya ngobrol istrinya main HP. Tidak fokus, ya. Ada sesuatu yang penting dia tinggalkan, sibuk dengan hal yang tidak penting. Oleh karenanya lihat bagaimana Nabi SAW mendengarkan cerita dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Rasulullah SAW juga nyambut, bukan cuma dengar terus udah tidur, enggak. Rasulullah dengar, Rasulullah SAW juga komentari. Kemudian di antara mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian sama istri-istrinya. Setiap pada asar Rasulullah SAW pergi menjenguk istri-istrinya satu persatu, wahidatan Rasulullah SAW datangi satu persatu.
fayadunu minhunna, Rasulullah SAW dekati, dalam riwayat min ghairi masisin, tanpa digauli, tapi Rasulullah SAW dekati, ngobrol, cumbui. Kemudian Rasulullah sampai di rumah yang memang dapat jatah nginap ya. Ini di antara mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama istrinya. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana akhlak Nabi bersama istrinya di luar rumah. Kalau tadi dalam rumah, sekarang bagaimana di luar rumah. Rasulullah SAW tidak segan-segan untuk menunjukkan bagaimana kasih sayang kepada istrinya meskipun di luar rumah. Bagaimana dia menghargai istrinya. Seperti hadis yang masyhur tentang pernikahan beliau dengan Sofiyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW menikah dengan Sofiyah sampai akhirnya Sofiyah suatu saat mau naik onta, maka Rasulullah SAW menegakkan lututnya, kemudian diinjak oleh Sofiyah untuk naik di atas onta, dan itu dilihat oleh para sahabat di hadapan banyak orang. Ini yang meletakkan lututnya adalah Nabi SAW, manusia terbaik di alam semesta, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi SAW. Ya. Tapi dia tawadhu di hadapan istrinya, di hadapan para sahabat, tawadhu untuk istrinya. Nah, ini yang harus kita hidupkan. Paling tidak saya sering sampaikan sederhana, kalau istri kita naik mobil, kita bukakan pintunya, atau kita persilakan istri kita tutupkan pintunya. Paling tidak demikian ya. Tidak perlu kita taruh lutut, ayo sayang naik di atas lutut, tidak perlu. Mobil pendek ya, kalau kecuali naik onta baru ya. Tapi paling tidak kita menunjukkan penghormatan kepada istri di hadapan umum. Istri merasa bahagia ya, bahwasanya suaminya ya menghargai dia di hadapan teman-temannya, di hadapan orang lain ya. Dan ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh juga ya, bagaimana saya sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngobrol dengan Sofiyah di masjid ketika sedang iktikaf. Tentu sahabat lihat dan sahabat meriwayatkan. Tapi Rasulullah SAW ngobrol dengan Sofiyah di masjid. Setelah itu dia keluar ngantar Sofiyah ke rumahnya. Ya, dilihat oleh para sahabat bagaimana Rasulullah SAW memuliakan istrinya. Contoh lagi, Rasulullah SAW kalau bersafar selalu bawa istri. Selalu bawa istri dalam safar apapun. Bahkan dalam peperangan Rasulullah SAW bawa istri. Karena istri beliau banyak, maka Rasulullah SAW bikin undian. Siapa yang keluar namanya ikut Nabi SAW bersafar. Nah, kalau antum istri cuma satu, enggak usah pakai undian ya. Undian keluarnya namanya itu keluar terus. Cuma digoyang cuma satu ya. Kamu lagi. Ya udah bawa aja. Selama bisa kita bawa istri, kalau memungkinkan, itu sunnahnya demikian. Kalau enggak memungkinkan, kata tabrakan dengan pekerjaan yang lainnya, dapat uzur. Tapi intinya sunnah adalah membawa istri dalam perjalanan. Itu lebih baik bagi kita, lebih mendudukan pandangan kita, lebih ada teman ngobrol, tidak digoda oleh wanita lain dan macam-macam ya. Itu lebih sunnah ya. Kalau bisa bawa istri, maka bawa istri. Lihat ini di luar rumah. Di antara Nabi SAW pernah juga dilihat oleh para sahabatnya ketika hari Id. Ketika hari Id, hari Lebaran, ketika itu orang-orang Habasyah sedang bermain-main di Masjid Nabawi, main perang-perangan. Kemudian Rasulullah manggil, "Ya Humaira, ya. Ala tanzurin, tidakkah kau melihat kepada orang Habasyah?" Rasulullah ajak Aisyah untuk nonton orang Habasyah sedang bermain-main perang-perangan dengan gerakan-gerakan mereka, menunjukkan gerakan-gerakan dalam peperangan. Maka Aisyah pun pergi nonton. Maka Rasulullah fa'aqamani wara'ahu, Rasulullah pun meletakkan Aisyah di belakang Nabi. Apa kata Aisyah? Fa wada'tu dhikni ala atiqihi. Aku pun meletakkan daguku di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asnadtu wajhi ila khaddihi. Lalu aku tempelkan pipiku, wajahku di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah di sini, dagunya di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pipinya nempel dengan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu di jendela atau di pintu, dan orang-orang lihat semua. Orang-orang lihat semua. Bahkan Aisyah mengatakan, "Maka nali hubbun nazar." Aku tidak ingin lihat orang-orang Habasyah, tetapi hatta yablughan nisa, agar para wanita semua tahu ya, maqamahu li wa makani indahu, agar para wanita tahu bagaimana kedudukan Nabi di sisiku dan bagaimana kedudukanku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampangan bahasa kerennya, Aisyah lagi pamer bahwasanya dia dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu sifat wanita seperti itu. Ya, ingin menunjukkan kepada orang bahwasanya suaminya sayang kepada dia. Selama itu tidak berlebihan ya, tidak sampai cium-ciuman depan umum, yang wajar, dijaga istrinya, dimuliakan seperti Nabi tadi meletakkan lututnya diinjak oleh Sofiyah. Ini kan di hadapan umum, tapi menunjukkan penghargaan kepada istri. Ya. Dan Aisyah sampai Rasulullah mengatakan,
Hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah nonton. Kata Aisyah, la ta'jal. Sebentar ya Rasulullah. Kemudian Aisyah nonton lagi. Rasul bilang lagi, hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah. Kata Aisyah, la ta'jal, jangan berurai. Aisyah bukan sedang nonton Habasyah, tapi lagi pingin agar orang-orang tahu bagaimana kedudukan Nabi di sisinya dan bagaimana kedudukan dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di luar, artinya dihukum luar rumah, orang pada melihat ya. Di antara juga bagaimana perhatian Nabi dengan istrinya di luar rumah, seperti ketika Aisyah radhiyallahu taala anha kalungnya hilang dalam suatu perjalanan, ya. Ada yang mengatakan habis perang Banil Mustaliq, Ghazwat Banil Mustaliq atau Ghazwatul Muraisi', wallahu alam bisawab. Intinya kemudian kalung Aisyah radhiyallahu taala anha hilang di malam hari. Maka Aisyah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi memberhentikan pasukan perang untuk cari kalung tersebut. Rasulullah suruh orang cari kalung tersebut. Artinya Aisyah tahu suami saya ini serius. Ini kalung ya sebenarnya kan kalau hilang ya sudah kita pergi nanti tidak. Tapi karena Rasulullah tahu ini kalung disukai oleh Aisyah, ini kalung spesial bagi Aisyah, maka Rasulullah SAW nyuruh sahabat untuk nyari kalung tersebut. Nyari kalung tersebut. Sampai subuh. Ya. Sampai subuh tidak ketemu kalung tersebut, orang pada heboh. Sudah waktunya sholat subuh, masih cari kalung sementara tidak ada air. Bagaimana mau sholat tanpa air? Ada yang sholat tanpa, waktu itu belum turun ayat tayamum. Sehingga ada yang sholat tanpa wudu. Mereka yang sholat karena uzur. Ya. Ternyata setelah itu turun ayat tayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak dapat air maka bertayamumlah. Akhirnya para sahabat ngerti inilah keberkahan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Sampai orang mengatakan ini bukan keberkahan engkau yang pertama wahai Aisyah. Engkau selalu bawa berkah. Gara-gara kalungmu hilang, kami cari sampai enggak dapat kalung tersebut, turunlah ayat tayamum. Ayat tayamum ini ayat yang sangat memberi kelonggaran bagi kaum muslimin sampai sekarang. Di antara sebabnya gara-gara kalung Aisyah tersebut ya. Kalung Aisyah tersebut. Maksud saya, bagaimana Nabi perhatian, dia tidak ngomel sama sekali sama istrinya. Taruh kalung di mana gitu. Enggak, mungkin kalau saya enggak bilang kita, mungkin kalau saya mungkin saya ngomel ya. Apalagi bikin heboh orang. Abu Bakar saja ngomel sama Aisyah. Abu Bakar sambil menekan perutnya. Abu Bakar marah. Namun bikin repot orang tuh, lihat gampangannya demikian. Tapi Nabi tidak marah. Nabi tenang, Nabi hadapi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara ini bagaimana Nabi menunjukkan perhatian dia kepada istrinya di luar di hadapan umum. Semua bayangkan, semua orang suruh nyari kalung istrinya. Heboh tidak? Heboh, ya. Tapi demikianlah, sayang istrimu diapain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di antaranya ketika di luar mengajak Aisyah untuk lomba lari, ya. Ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah dalam satu safar, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi safar wa kuntu jariyatan ya la ahmilu lahum wa lam abdun. Ketika itu aku masihlah gadis remaja dan aku kurus dan aku tidak gemuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, taqaddamu wahai para sahabat, kalian jalan duluan. Lagi pulang peperangan atau mau pergi pulang peperangan. Kata Rasulullah, kalian jalan duluan. Setelah para sahabat jalan duluan, kata Rasulullah, ya Aisyah, ta'alai hatta usabiqaki. Mari kita lomba lari. Maka akhirnya Rasulullah SAW lari dengan Aisyah. Ternyata Aisyah menang karena Aisyah remaja, masih muda, kemudian kurus. Rasulullah kalah lah. Rasulullah udah tua, Rasulullah kalah. Berjalan dengan waktu, ternyata Rasulullah nunggu Aisyah agak gemuk dan itu butuh entah berapa bulan, entah berapa tahun. Rasulullah tidak lupa dengan kekalahannya ketika itu. Suatu hari mereka sedang safar, Aisyah mungkin sudah lupa. Ketika sedang safar, Rasulullah mengulangi apa yang pernah dilakukan. Dia bilang kepada para sahabat, taqaddamu, kalian jalan di luar. Ketika mereka jalan di luar, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, kemari kita lomba lari. Kemudian Rasulullah SAW lomba lari, Rasulullah SAW menang karena Aisyah sudah juga agak gemuk. Maka kata Nabi SAW, hadhihi bitilk, ini sebagai balasan kekalahan saya waktu dulu, artinya satu sama. Dan subhanallah itu menunjukkan romantisnya Nabi SAW, mengingat suatu keindahan. Namanya lomba lari sama istri itu suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang perlu diingat. Ya, bermain-main, bercanda, ya, dan itu di luar rumah dilakukan oleh Nabi SAW. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.